kita yang statistika yang sudah kita bahas sebelumnya tentang penyajian data dan ukuran pemusatan data. Nah, kali ini akan kita bahas lanjutannya tentang ukuran letak data. Ukuran letak data. Apa saja yang akan kita bahas di sini? Antara lain adalah kuartil, lalu berikutnya desil, lalu nanti yang terakhir adalah persentil. Baik, kita mulai dengan yang pertama dulu tentang kuartil. Ini sudah pernah kita singgung sebentar sedikit tentang kuartil. Kuartil adalah ukuran yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama setelah data diurutkan. Kuartil bawah membagi data menjadi 1/4 bagian atau 25%. Kuartil kedua membagi data menjadi 2/4 bagian atau 50%, dan pada statistik ini biasa juga disebut dengan median ya. Dan kuartil ketiga atau kuartil atas membagi data menjadi 3/4 bagian atau 75%. Dan kalau kita gambarkan, misalnya ada data dari data minimum sampai data maksimum atau data terkecil hingga data terbesar, maka kuartil-kuartil ini akan membagi kelompok datanya atau sekumpulan data itu menjadi 4 bagian yang sama ya. Q1 Anda perhatikan dari minimum sampai Q1, Q1 sampai Q2, Q2 sampai Q3, dan Q3 sampai data terbesarnya itu ukurannya sama ya. Itu maksud dari kuartil. Nah, rumus yang kita gunakan tadi sudah kita sempat singgung ya. Ini mirip sekali dengan median data berkelompok. Yang membedakan itu adalah letak datanya. Kalau median setengah N, maka kuartil letak datanya adalah I/4L, I/4N untuk I1, 2, 3 ya. Nah, frekuensi kumulatif yang kita gunakan itu adalah frekuensi kumulatif kurang dari jika datanya diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Frekuensi kuartil KI ya, FQI. Terus yang terakhir adalah panjang interval kelas. Nah, ini komponen-komponen rumus ini harus Anda paham ya, harus Anda ketahui supaya nanti tidak sulit dalam menggunakannya. Mari kita coba satu soal berikut. Diberikan sebuah data distribusi frekuensi ya, data tabel distribusi frekuensi seperti berikut ini ya. Ini kelasnya ada berapa? Iya, ada 6 kelas ya. Kelas pertama 10 sampai 16 dan seterusnya. Ada berapa panjang interval kelas? Ada 7, yang lebih mudah 17 kurang 10 atau 23 kurang 16, atau boleh dihitung 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Jadi setiap interval itu ada 7 buah data. Sigma frekuensinya 44. Apa yang kita lakukan pertama sekali dalam menentukan kuartil, karena yang diminta di sini kuartil bawah ya, kuartil bawah atau Q1, maka langkah yang kita lakukan pertama sekali adalah menentukan frekuensi kumulatifnya dulu ya. Frekuensi kumulatifnya ini biasa di soal ini belum diketahui, jadi Anda harus buatkan dulu frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas, kurang dari 16,5, 8. Ini sudah kita pernah bahas ya. 8 tambah 4, 12, 12 tambah 14, 26, 26 tambah 6, 32, 32 tambah 10, 42, 42 ditambah 2, 44. Jadi harus sama dengan sigma frekuensinya.
Nah, langkah berikutnya adalah menentukan letak kuartil bawahnya. Ingat, kuartil bawah atau Q1, letak datanya adalah 1/4 bagian data. 1/4 dari 44 itu adalah 11. Maka data ke-11 itu ada di frekuensi kumulatif 12. Kenapa? Karena di frekuensi kumulatif 8 itu mulai data pertama sampai data ke-8. Frekuensi kumulatif ke-12 itu artinya data ke-9 sampai 12. Maka data ke-11 itu ada di kelas ke-2, 17 sampai 23. Nah, sekarang ingat komponen-komponen rumus dalam menentukan kuartil. Tepi bawah sudah dapat, tentu batas bawah dikurangi 0,5. 17 dikurangi 0,5 itu adalah 16,5. 1/4 N-nya tadi sudah dapat, itu 11. Sedangkan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil bawahnya atau sebelum kelas kedua itu adalah 8. Sedangkan frekuensi kelas kuartilnya itu adalah 4. Panjang kelasnya tadi sudah kita sempat singgung, itu adalah 7. Itu ya. Baik. Nah, sekarang tinggal sederhanakan saja ya. Tepi bawahnya 16,5, 1/4 N-nya 11, kumulatif sebelumnya 8, frekuensi kelas kuartil bawahnya 4, dan panjang kelasnya 7. Jadi kalau disederhanakan maka diperoleh kuartil pertamanya 21,75. Baik, kita coba satu contoh lagi. Jika datanya disajikan dalam bentuk histogram. Oke. Nah, yang diminta adalah kuartil atasnya atau kuartil ketiga. Oke, nah sekarang lagi-lagi yang kita lakukan adalah membuat frekuensi kumulatifnya dulu ya. Masih ingat ya, seperti yang tadi 10 ditambah 6, 16, 16 ditambah 4, 20, 20 tambah 16, 36, 36 ditambah 8, 44, 44 ditambah 4, 48. Berarti jumlah data ini atau sigma datanya itu adalah 48. Nah, sekarang dari 6 kelas ini kuartil atasnya ada di mana? Nah, karena yang kita cari Q3 berarti kita cari dulu datanya 3/4 dan 3/4 dari 48 itu adalah 36 ya. 36. Nah, sekarang 36 itu ada di mana? Tentu perhatikan kumulatifnya ada di kelas keempat. Ada di kelas keempat 38 sampai 43. Hampir selesai separuh perjalanan, tinggal ingat rumusnya kembali. Tepi bawahnya 37,5, 3/4 N-nya 36, kumulatif sebelum kelas keempat Anda perhatikan itu 20, sedangkan frekuensi kelas kuartil ketiganya itu adalah 16. Panjang kelasnya 6 ya, gampang. 26 kurang 20 atau 31 dikurang 25 ya, atau hitung 20 sampai 25 itu ada 6. Oke, kalau ini disederhanakan maka diperoleh kuartil ketiga adalah 43,5. Oke. Nah, itu contoh kuartil ya, silahkan dikembangkan, banyak berlatih supaya mudah diingat. Nah, sekarang desil. Desil adalah ukuran yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama setelah data diurutkan dari kata desimal ya. Baik, desil pertama membagi data menjadi 1/10 bagian yang sama. D2 tentu 2/10 bagian yang sama, dan seterusnya. Maka DN-nya atau data ke desil ke N-nya itu adalah N/10 bagian yang sama ya. Oke.
Nah, kalau digambarkan kira-kira bentuknya seperti ini. Ada sekumpulan data yang sudah kita urutkan dari data terkecil hingga data terbesar, lalu dibagi dalam bentuk desil ya. Jadi D1 membagi 1/10 bagian dan seterusnya. Jadi data terkecil hingga D1 sama ya 1/10, D1 sampai D2 1/10 dan seterusnya. D8 sampai D9 itu 1/10 juga sampai dengan data terbesarnya. Jadi semua datanya itu sama ya, karena ukurannya itu sama. Nah, rumus yang kita gunakan analogikan saja dengan kuartil ya. Yang membedakan ini hanya letak datanya. Kalau tadi kuartil 1/4n, nah ini I/10n ya. Selebihnya sama. Oke. Nah, sekarang kita coba satu contoh berikut. Ini ada histogram, diminta desil ke-6 ya. Desil ke-6-nya itu di mana ya? Ini ada berapa kelompok data ini? 1, 2, 3, ada 7 ya. Ada 7 interval kelasnya. Nah, sama halnya dengan menentukan kuartil tadi, yang kita lakukan adalah membuat frekuensi kumulatifnya dulu ya. 4, tulis frekuensi pertamanya, lalu jumlahkan 12, 16, jumlahkan 8, 24, tambah 10, 34, dan seterusnya ya. Nah, berarti jumlah data ini ada 60. Karena yang diminta desil ke-6 berarti 6/10n sama dengan 36. Anda perhatikan data ke-36 itu ada di kumulatif 50 ya, ada di kumulatif 50, berarti di kelas 46 sampai 52. Dengan demikian tepi bawahnya sudah tentu mudah ya, 45,5, batas bawah dikurangi 0,5. I/10, 6/10n nya sudah tadi kita cari 36. Kumulatif sebelum 50 atau sebelum kelas desil ke-6 nya itu 34. Sedangkan frekuensi desil ke-6 nya itu ada 16 ya. Panjang kelasnya 25 kurang 18, 7 ya. Baik, nah kalau demikian desil ke-6 nya 45,5 ditambah 36 dikurangi 34 dibagi 16 kali 7. Ini kalau disederhanakan desil ke-6 nya itu 46,375 ya, mudah. Baik, kita lanjut satu contoh berikut. Ini dalam bentuk ojib, diminta desil ke-4. Ada hal yang perlu diingatkan kembali di ojib, bahwa yang dinyatakan frekuensi yang dibuat di ojib itu adalah frekuensi kumulatifnya, bukan frekuensi sebenarnya seperti halnya tabel distribusi dan histogram, gitu ya. Baik, kita coba. Nah, kita tentukan dulu letak desil ke-4 nya, sama ya, 4/10 kali banyak data. Banyak data ini tentu 50 ya. Datanya ada 50, berarti data ke-20. Anda perhatikan data ke-20 tentu ada di kumulatif 25, itu ada di kelas ke-32 sampai 37. Baik, kalau demikian tepi bawahnya sudah dapat 31,5, 4/10n nya sudah dapat 20, kumulatif sebelum 25 itu 9. Nah, ini frekuensi desil ke-4 nya ya, tidak diberitahu. Caranya adalah perhatikan bahwa dari 9 ke 25 ya ada 16 ya, berarti frekuensi kelas ketiganya itu adalah 16. Oke, nah ini aljabar biasa ya, silakan disederhanakan, maka diperoleh 35,625.
Oke, saya rasa cukup 2 soal, silakan. Berarti terakhir adalah persentil. Persentil adalah ukuran yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama setelah data diurutkan. Ini dari kata persen ya, per 100. Persentil pertama membagi data menjadi 1/100 bagian, tentu P2-nya 2/100 dan seterusnya, maka PN-nya N/100 bagian yang sama. Ya, mirip dengan kuartil dan desil yang sudah kita bahas tadi. Nah, bagaimana tentang pembagiannya? Hampir sama juga ya. Data yang sudah diurutkan dari terkecil hingga terbesar, kalau dibagi persentil maka dari data terkecil ke P1-nya itu 1/100, P1 sampai P2 juga 1/100, demikian seterusnya, sehingga data ini dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Rumus yang digunakan sama ya, hampir mirip sekali dengan desil, tinggal dianalogikan saja. Yang membedakan lagi-lagi adalah letak datanya. Persentil itu membagi data menjadi 100 bagian, berarti letak datanya adalah data ke I/100n. Yang lainnya sama ya. Coba kita lihat satu contoh berikut. Ini tabel distribusi frekuensi. Diminta persentil ke 20 atau P20-nya itu ada di mana? Oke, sama dengan cara yang menentukan kuartil tadi, yang kita lakukan adalah membuat kumulatifnya dulu. Oke, 6 tambah 10, 16 tambah 4, 20, 28, 48, 55, 60, 70 sampai 78 ya, harus sama dengan sigma frekuensinya. Nah, sekarang kita hanya tinggal menentukan letak persentil ke 20, berarti data ke 20/100 kali banyak datanya ya, 20/100 kali 78, silahkan nanti dihitung, itu adalah data ke 15,6. Data ke 15,6 berarti ada di kumulatif 16 ya. Maka letak dari persentil ke 20-nya itu ada di kelas kedua, dari 22 sampai 26. Maka dengan mudah dapat kita tentukan bahwa persentil data ke 20 adalah tepi bawahnya 21,5 ya, 20/100 itu ya, sorry rumusnya keliru, harusnya 20/100n, maaf, dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi persentil ke 20-nya kali panjang interval kelas. Maka persentil ke 20 21,5 ditambah 15,6 dikurang 6 ya, kumulatif sebelum kelas kedua. Sedangkan 10 adalah frekuensi persentil ke 20. Anda perhatikan tabel ya. Sedangkan panjang kelasnya itu adalah 5. Ini sudah terbiasa, maka diperoleh P20 sama dengan 26,3. Baik, kita lanjut dengan contoh berikut. Ini juga sama halnya dengan nojib, diminta persentil ke 34. Persentil ke 34. Hal yang sama kita lakukan adalah menentukan letak persentil ke 34-nya. Ya. Ini banyak datanya 58 ya. Ingat lagi, di ojib yang dibuat adalah frekuensi kumulatifnya ya, bukan frekuensi yang sebenarnya. Maka letak data ke 34 itu adalah 19,72. Berarti ada di kumulatif 20. Anda perhatikan kelas keberapa itu? Kelas keempat juga ya. Dan di kelas keempat 21 sampai 25. 21 sampai 25. Kelas pertama 6 sampai 10, kedua 11 sampai 15, ketiga 16 sampai 20, keempatnya ada di 21 sampai 25 ya. Maka dengan mudah diperoleh tepi bawahnya
tentu 20,5 batas bawah dikurangi 0,5 I per 100, 30 per 100 dari 58 tadi sudah 19,72 dikurangi kumulatif sebelum 21,25 berarti 12. Tinggal masukkan dalam rumus maka diperoleh persentil keempatnya ya. Nah 8 ini frekuensi persentil ke 34 ya, diperoleh dari 20 kurang 12 ya, 8. Nah maka diperoleh persentil ke 34 nya sama dengan 25,325. Mudah untuk dimengerti. Jangan lupa ya like, subscribe, dan share. Terima kasih, sampai bertemu di topik yang lain.